Menjadikanlah ketiga hal tersebut menjadi saksi kami masuk ke dalam surgamu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bibarakatil Fatihah. Baik, ketemu lagi ya dengan saya Mas Aziz di MDC Forum. Sudah nggak berasa ya, kita sudah episode 50 aja. Jadi sudah 50 pertemuan untuk MDC Forumnya. Jadi untuk episode 50 ini spesial akan dibawakan oleh pemateri kita, teman kita, Mbak Hafsyah Zahra atau yang kita kenal sebagai Mbak Caca nggih. Nah, untuk temanya sendiri jualan sudah maksimal, kok omset masih lesu-lesu aja nih. Nah, ini sebetulnya banyak ya yang terkendala seperti ini ya. Nggak cuma satu dua, saya yakin pasti Bapak Ibu pernah mengalami atau bahkan masih mengalami kayak gitu ya. Nah, jadi ini materinya luar biasa banget yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Caca. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sapa-sapa dulu nih yang udah datang dari mana aja. Ada Pak Angga. Pak Angga, halo Pak Angga, selamat sore. Pak Angga dari mana nih Pak Angga? Oh, suara saya kecil ya? Suara saya terdengar jelas nggak Bapak Ibu? Oke, Pak Angga dari Jakarta sambil nyetir mobil, weh luar biasa. Sambil nyetir mobil aja masih pengen belajar ini ya. Tetap fokus di jalan, ya Pak. Fokus di jalan, eh, jangan lihat di HP terus. Tetap fokus dengan tujuannya. Nanti kalau sudah sampai, boleh deh fokus di HP-nya. Oke, ada Mbak Anissa. Mbak Anissa ini dari mana Mbak Anissa? Kalau mau open mic, boleh Mbak Anissa temenin saya ngobrol di sini. Ada Pak Anwar Jaling. Ini Pak Anwar baru ikut pertama kali ini ya Pak Anwar ya. Dari kota mana Pak Anwar? Pertama kali, Pak, Betul. Dari kota mana nih Pak Anwar? dari Sulawesi Tenggara. Tuh, Sulawesi. Aduh, jauh banget ya Pak ya. Kalau saya Ya, dari Pak. Tuban, Jawa Timur, Pak Anwar. Nanti kalau Oh, dia iya. ada roadshow-roadshow ke sana, saya tak mampir, ya. Oh, iya. Oke. Iya, Pak. Terus ada Ibu Nui dari Apotek Mitra Sahabat. Weh. Ketemu lagi nih Ibu Nui. Halo Ibu Nui. Terus ada Mbak Faizatul Hasanah, Mbak Nugra, ada Mbak Astri, Bu Astri, ada Pak Awang. Halo Pak Awang. Posisi lagi di apotek apa di rumah nih Pak? Halo Pak Awang, sudah stay tune kah Pak Awang? Masih di rumah. Oke, siap. Apoteknya gimana nih Januari minggu pertama? Omsetnya udah berapa puluh juta? Oh, mau jemput anak, nggak Pak? Hati-hati nggak Pak? Hati-hati di jalan. Siap, siap Pak Awang. Terus ada Ibu Ayu Lestari, Ibu Eni, ada Ibu Iva, ada Ibu Jesi, ada Ibu Leni. Halo Ibu Leni, Ibu Leni dari Lampung nggih, Bu? Dari Lampung Tengah nggih? Masih Bapak Talas Pak Awang. Siap, semangat Pak Awang. Halo, halo Ibu Leni. Oke, terus ada Mbak Jesi, Mas Lutfi, ada Mbak Regita. Halo Mbak Regita. Iya, halo Mas. Halo, halo. Mbak Regita posisi di mana nih Pak? Di apotek apa masih di rumah nih? Di apotek. Ya, apotek siap. Oke. Gimana nih Mbak Regita omset minggu pertama nih? Ada kenaikan nggak dari Alhamdulillah, dari bulan kemarin? Alhamdulillah meningkat terus. Alhamdulillah, luar biasa ini Mbak. Kita ini Iya. masih muda banget, owner yang masih muda banget, tapi apoteknya udah luar biasa nih omsetnya. Aha, aha. Amin, amin. Terus bertumbuh ya Mbak Gita ya. Iya, makasih Mas. Ya. Terus ada
Ibu Rika, ada Ibu Siti, ada Mbak Tia. Oh, Mbak Tia ini selalu hadir setiap minggu, luar biasa. Terus ada Toko Omi. Toko Omi ini bapak atau ibu siapa, nggih? Nah, stay tune mungkin ya. Terus ada Ibu Ugi, Ibu Ugi Jakarta. Halo Ibu. Ya, Mas. Halo. Posisi di mana nih, Bu? Lagi ikut Di yang di Tangsel. mana? Di rumah atau di apotek? Oh, di rumah. Oh, lagi di rumah. Oke. Terus di sini ada ada Ibu Vera. Ya, Ibu Vera ini yang kemarin ulang tahun ya. Selamat ulang tahun Ibu Vera dari Fahira Apotek Tangerang Selatan. Ini deketan sama Ibu Ugi harusnya ya. Ibu Ugi Tangerang Selatan juga nggih. Iya. Nah, itu bisa saling share tuh, bisa ketemu, saling share tukar ilmu Bu Vera, Bu Ugi. Terus ada Ibu Yulma, ada Pak Yusak. Selamat sore semuanya. Ini luar biasa banget ya. Untuk pesertanya sudah 270 yang hadir. Nah, ini mungkin masih sibuk atau masih pada sholat asar, mungkin di daerah lain ya. Oke, jadi untuk hari ini materi akan disampaikan oleh Mbak Caca. Halo Mbak Caca, sudah hadir belum nih Mbak Caca? Siap, sudah hadir. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terdengar nggak Iya. suaranya, Mas Aziz? Terdengar, terdengar jelas. Terdengar Terdengar. ya. Siap, siap. Iya. Oke. Sudah siap belum nih Mbak untuk menyampaikan materinya yang luar biasa nih untuk hari ini? Sebentar ya, disiapkan dulu ini materinya. Oke, siap. Prepare dulu Mbak Caca. Oke, sambil kita sapa-sapa yang sudah hadir ya. Siapa nih yang belum saya sebut tadi? Oke, Sudah sudah terlihat, Mas, sudah, materinya? sudah. Wah, Sudah ini ya. keren banget, keren banget. Materi jualan udah maksimal kok, omset masih lesu. Ayo ini siapa yang omsetnya masih lesu minggu pertama awal tahun ini? Chat, 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 ayo. Oke. Untuk siap Bapak Ibu, sudah siapkah untuk menerima materinya? Sudah Sudah. siap. Sudah, oke. Baik, kita mulai aja. Mbak Caca, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Siap, Mas Aziz. Terima kasih, Mas Aziz. Sudah memandu membuka kegiatan kita diskusi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bisa berjumpa sore ini via online. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat-sehat dimanapun berada. Nanti mungkin teman-teman kita yang lain akan menyusul untuk bergabung. Sore ini saya sifatnya sharing, diskusi dari pengalaman saya selama kurang lebih 12 tahun di dunia marketing. Dan mungkin ini ada beberapa pengalaman saya yang bisa nanti Bapak Ibu terapkan di apotiknya masing-masing. Nah, kalau yang sudah dapat share-share dari flyer yang sebelumnya, berarti ini udah kebaca ya apa yang mau kita bahas di sore ini. Sebelumnya untuk yang baru bergabung di MDC, salam kenal Bapak Ibu. Saya dengan Apoteker Hafsah, biasa dipanggil Mbak Caca. Sore ini kita udah sampai nggak terasa di episode ke-50. Nggak terasa ya Mas Aziz ya. Kita udah sampai di episode ke-50 ini Mas. Betul, Perjalanan yang betul Mbak Caca. panjang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah membersamai kami juga di MDC. Nah, topik sore ini kita itu akan membahas terkait jualan kok udah maksimal rasanya gitu ya, tapi omset masih lesu gitu. Nah, kita pengen tahu kesalahan-kesalahan apa sih yang sering dilakukan, kemudian nanti solusi apa yang mungkin teman-teman bisa terapkan di apoteknya masing-masing. Nah, mungkin kalau yang mau nyatat silahkan disiapkan catatannya, pulpennya, pensilnya. Siapa tahu nanti ada yang wah ini nih katanya titik poinnya. Siapa tahu itu bisa diterapkan nanti di apotek Bapak Ibu ya. Kita mulai aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terlihat jelas sudah slide-nya. Di sini ada yang orang Jawa Timur nggak? Coba chat. Kalau orang Jawa Timur, Jawa Timuran udah pasti tahu ini, Bisumber Kencono. Nah, tahu nggak Bapak Ibu, Bisumber Kencono itu punya filosofi yang bagus banget ini buat orang-orang sales marketing atau Bapak Ibu yang pengen ningkatin omzet di apotik. Kenapa? Coba kita baca ya. Filosofinya adalah sing penting yakin lan wani koyo sumber kencono. Insya Allah alangane minggir dewi. Jadi intinya kalau diartikan apa nih? Hidup itu harus yakin, mantap, nekat seperti sumber kencono. Dan kalau kita terapkan di bisnis maksudnya apa? Ketika kita itu sudah punya goal, sudah punya target yang mau dicapai, dalam konteksnya kalau ini kita mengomongkan tentang omzet, kita harus yakin Bapak Ibu, kita harus mantep, kita bisa mencapai target itu. Itu dulu yang dipegang prinsipnya. Nanti halangan-halangan yang ada itu nanti minggir dewe, minggir sendiri gitu. Kalau di sini, kalau kita lihat ini ada gambar, ada motor di situ ya, terus di situ ada truk. Nah, ini nanti halangannya minggir sendiri karena apa? Karena kita punya keyakinan, kita mantap, kita punya strateginya, kita tahu apa yang mau kita tuju, kita yakin kita bisa mencapai target itu. Nah, apa sih sebenarnya penyebab omzet turun? Nah, coba Bapak Ibu lihat ya, paling nggak trend sales 3 bulan sebelumnya. Apakah kunjungannya nggak naik-naik? Apakah cenderung stagnan? Atau bahkan menurun? Kemudian apa ada penambahan jumlah customer baru atau enggak? Jangan-jangan enggak ada nih penambahan jumlah customer barunya. Kemudian poin kedua, omzetnya pernah naik sih gitu kan. Pernah rame sih pembelinya, tapi sekarang kok jadi sepi ya? Kenapa itu? Nah, kemudian poin ketiga, kita punya pelanggan lama kita kok nggak balik lagi ya? Kok nggak ada repeat order ya? Apa dia mampirnya ke apotek sebelah? Apa dia mainnya ke kompetitor kita? Nah, ini poin-poin ini nih yang biasanya jadi keresahan para business owner. Kenapa kok omzetnya itu kok nggak naik? Penyebab omzet turun. Nah, coba di sini siapa yang merasakan ketiga poin ini nih? Coba chat dulu, chat. Ada nggak yang merasakan apa yang seperti dibahas ini nih? Masih babat alas. Siapa itu tadi? Saya. Nah, apalagi kalau yang belum punya database pelanggan, kita nggak bisa nih nanti mengukurnya. Nah, yang sudah punya aja, kalau misalnya tidak di maintenance, tidak dinaikkan bagaimana engagement dengan pelanggan kita, itu pelanggan kita bisa aja kabur, bisa aja nggak balik lagi ke apotek kita. Nah, kalau diibaratkan, nah di sini kalau marketing itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari, kalau biasa ada yang bilang 4P, nah di sini ada 5P. Jadi yang pertama produknya ini kalau diibaratkan ini ikannya, kemudian price, harganya, itu ada kailnya, kemudian promotion ini diibaratkan seperti pancingnya, kemudian ada place, tempatnya, kemudian packaging, dan orang yang memancing itu ya, yang memperbanyak ikan itu ya marketernya gitu ya. Jadi nanti fokus kita di sini adalah memperbanyak customer Bapak Ibu. Memperbanyak customer, bukan memperbanyak mengoleksi pancingnya. Jadi bagaimana cara kita memperbanyak customer yang datang ke apotek kita? Itu sebenarnya poin intinya. Ada yang udah pernah dengar nggak ini? Terkait 4P atau 5P, ini ada yang udah pernah dengar nggak? Betul Mbak Caca, engagement sekarang penting banget. Nah betul itu, pas ada momen diskon atau undian rame. Nah pas nggak ada kok jadi sepi. Karena memang kalau misalnya kita tidak buat promo-promo, tidak buat kegiatan-kegiatan, kita tidak melakukan aktivitas marketing, kemudian yang bisa menghasilkan sales ataupun branding, itu namanya pelanggan itu gampang sekali pindah ke tempat lain.
Nah, bagaimana sih cara kita meningkatkan omzet dan profit ini? Coba, ada yang sudah pernah dengar nggak dengan konsep ini? Ada yang udah familiar nggak? Coba chat. Suara kecil. Suara kedengaran nggak, Mas Aziz? Suara saya kedengaran nggak? Di aku jelas sih Mbak Caca. Jelas ya? Heeh. Ya. Saya lanjut ya kalau gitu ya. Mudah-mudahan terdengar dengan jelas. Nah, ada yang pernah dengar konsep ini enggak? Jadi bagaimana cara kita meningkatkan omzet dan profit? Itu sebenarnya fokusnya di sini. Pertama, kita fokus bagaimana mendapatkan prospek. Mendapatkan prospek tadi diibaratkan bagaimana kita memperbanyak customer ya. Untuk memperbanyak customer, kita harus memperbanyak jumlah prospek kita. Dari jumlah prospek itu, berapa persen nanti yang ditargetkan untuk closing? Closing ini maksudnya berbelanja di apotik kita. Nah, dari situ kita akan mendapatkan customer atau pelanggan. Nah, pelanggan ini kan dia punya transaksi, jumlah transaksi ya, per sekali beli dia beli berapa. Nah, itu kita hitung selama sebulan itu, dari sekian jumlah customer kita akan dapat berapa. Kemudian dari yang sudah ada ini, apakah terjadi repeat order? Nah, kita hitung rata penjualannya. Rata-rata dia beli berapa kali dalam sebulan itu. Itulah jadi omzet kita, Bapak Ibu. Nah, jadi omzet kita di sini ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita menaikkan profit? Kita tetapkan marginnya. Marginnya berapa persen? Nah, dari omzet yang ada, kita tetapkan marginnya, dapatlah kita profit margin. Sampai di sini, kebayang apa yang harus dilakukan nggak Bapak Ibu? Coba, 5 cara meningkatkan omzet tadi, kalau yang sudah diceritakan tadi, poinnya apa? Ada yang mau open mic nggak? Biasanya di sini yang suka kasih masukan ini Mbak Nuin. Yang udah melaksanakan ini nih, kegiatan-kegiatan aktivitas promosi yang gencar nih. Nah, ada yang bisa meringkas nggak? Jadi intinya tuh apa sebenarnya 5 poin ini? Jadi yang pertama, kita banyakin jumlah prospek kita. Kita banyakin jumlah prospek kita tingkatkan nilai closingnya. Setelah kita dapat customer, jumlah transaksinya itu yang biasa misalnya dia beli 10.000, nah kita naikkan bagaimana caranya dengan upselling, dengan cross selling, bisa nanti dia berbelanja 20.000 bahkan 30.000 sekali beli. Kemudian supaya terjadi rata-rata penjualannya meningkat, berarti harus ada repeat order. Berarti harus buat program yang bisa menaikkan engagement dengan pelanggan kita. Entah itu program loyalty konsumen, entah itu ada edukasi, entah itu ada undian berhadiah, dan lain-lain. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, dari situ kita bisa naikkan omzet. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kita lihat profit marginnya. Kalau kita misalnya mau menaikkan profit kita, berarti margin kita harus naikkan. Kita harus analisa margin kita itu sudah di angka optimum atau belum. Nah, ini saya belajar dari Pak Andi nih. Sebentar, ini kayaknya nge-lag nih Mas Aziz nih. Di stop share dulu bentar. Siap Mbak Caca. Nah, ini sebenarnya saya belajar dari Pak Andi ini. Nah, kalau kita lihat di sini 5 cara meningkatkan omzet dan profit. Yang pertama tadi, jumlah orang yang tidak tahu dan kita beritahu tentang apotik kita atau prospek itu nanti berapa persen nih, kita akumulasi. Terus yang poin kedua, jumlah orang yang sudah tahu apotik kita kemudian datang ke apotik kita. Nah, poin ketiga, jumlah orang yang datang merasakan pelayanan apotik kita atau bertransaksi, dia beli. Jadi closingan kita. Poin ketiga, bagaimana meningkatkan jumlah pelanggan atau customer. Poin keempat, bagaimana jumlah pelanggan yang sudah beli lagi di apotik kita.
kemudian dari yang sudah beli itu menaikkan rata-rata nilai rupiah atau transaksinya. Atau rata-rata penjualannya. Kemudian nanti kita dapatkan jumlah omzet kita. Nah, kemudian kita lihat nanti margin HPP harian kita seperti apa dan kita lihat profit kita seperti apa. Jadi poinnya itu tadi yang pertama, kalau kita bisa simpulkan, pertama banyakin prospeknya Bapak Ibu. Banyakin orang yang mau datang ke apotik kita. Kemudian dari prospek yang sudah ada itu, kalau bisa semuanya harus closing. Kalau bisa semuanya harus closing. Jadi dari yang datang ke apotik jangan ada yang tertolak, ada yang tidak terlayani, barang yang dia cari tidak ada di apotik, berarti itu nanti terkait kelengkapan obat dan produk-produk kita di apotik. Nah, kemudian sudah jadi customer kita, perlu dipikirkan apa saja program yang bisa dilakukan supaya customer-customer ini melakukan repeat order. Nah, dari repeat order itu tadi, kita harus pikirkan lagi bagaimana ya caranya supaya dari yang biasa dia beli misalnya 10.000 naik jadi 20.000. Apa yang harus dilakukan? Misalnya saya harus training karyawan saya supaya ketika menawarkan tidak hanya produk yang dituju. Misalnya ketika dia datang dengan keluhan gatal-gatal misalnya. Dia mintanya obat cetirizine. Selain cetirizine, kalau kita melaksanakan upselling, bisa saja kita tawarkan sekalian nggak Bu, Pak, dengan bedaknya. Kemudian sekalian nggak dengan sabunnya kalau misalnya ada. Atau apapun yang bisa dijadikan tandeman produk itu. Jadi dia belinya nggak satuan. Jadi kita melaksanakan di situ bisa upselling. Atau nanti juga bisa cross-selling. Yang dia cari misalnya sekarang itu lagi banyak banget yang datang ke apotik. Saya nggak tahu kalau di apotik Bapak Ibu itu lagi banyak yang datang itu dengan keluhannya demam, batuk-batuk yang cukup lama. Kan lagi ada virus yang baru beredar ya, dan gejala-gejalanya mirip COVID tuh. Imunitasnya turun. Nah, itu bisa saja nanti Bapak Ibu tawarkan juga misalnya suplemen atau vitamin. Nah, itu contoh-contoh yang bisa dilakukan di apotik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, ini agak nge-lag ya Mas Aziz. Jadi setiap ganti slide aku harus stop share, terus nanti dipindahin dulu ininya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang marketing canvas. Apa sih marketing canvas itu? Ada yang udah pernah tahu nggak Bapak Ibu? Jadi marketing canvas itu di sini, selain tadi Bapak Ibu kan sudah tahu nih bagaimana cara meningkatkan omzet dari apa saja yang perlu dinaikkan dan perlu diperhatikan tadi. Nah, selain itu Bapak Ibu itu harus tahu, harus menentukan. Nah, yang pertama value. Value ini adalah kombinasi dari benefit dan fitur. Benefit itu adalah apa yang dirasakan manfaat oleh konsumen kita atau pelanggan kita. Kalau fitur itu adalah sesuatu yang melekat di produknya. Jadi misalnya kalau ketika pelanggan kita datang ke apotik, yang dia ingat adalah, oh kalau ke apotik Mitra Sahabat itu pelayanannya memuaskan. Penjelasan tentang penggunaan obatnya bagus, lengkap, akurat. Kemudian harganya murah, harganya bersaing. Nah, itu yang akan diingat gitu oleh customer kita. Itu lebih ke benefit biasanya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan nih, sebenarnya pasar kita, baik market yang kita mau ambil apa, kompetitor kita bagaimana. Nah, misalnya kita analisa penjualannya, segmentasi produk kita seperti apa. Segmentasi produk itu misalnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kan di sini posisi apotiknya beda-beda ya. Ada yang di tengah kota, ada yang dekat dengan pemukiman penduduk, ada yang mungkin posisinya di pinggiran kota. Kemudian ada yang concernnya di situ rata-rata penduduknya adalah concernnya dengan harga. Kemudian kita lihat di situ ada perubahan tren perilaku konsumen.
kemudian ada yang sangat sensitif dengan harga, biasanya di situ terjadi persaingan dan bagaimana kita menetapkan kebijakan harga. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian poin yang lain adalah CRM. Ada yang sudah tahu CRM itu apa? Coba chat, ada yang udah tahu nggak CRM itu apa? CRM atau Customer Relationship Management. Nah, CRM ini bagaimana kita mengelola database pelanggan. Jadi dari mulai bagaimana kita layanan ke pelanggan, bagaimana pengalaman mereka berbelanja ke apotek kita, kemudian program-program yang bisa kita buat untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, entah itu ketika berbelanja sekian, misalnya Bapak Ibu sudah otomatis bisa menjadi mendapatkan kartu pelanggan kita misalnya gitu. Itu terserah, card loyalty istilahnya. Itu terserah aja nanti seperti apa bentuknya. Kemudian Bapak Ibu juga harus memperhatikan nih, ini channel jualannya mau seperti apa? Mau offline, mau online, mau pakai delivery atau seperti apa? Di sini terkait dengan marketing, sales dan branding. Nah, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu harus ini memperhatikan juga bagaimana manajemen keuangan dan laporan keuangan. Karena dari situ akan terlihat keputusan-keputusan bisnis apa saja yang Bapak Ibu di sini bisa terapkan berdasarkan laporan keuangan yang ada. Gitu. Jadi ketika kita nggak berdasarkan data, kita akan ngawang-ngawang. Kita akan sangat ngawang-ngawang. Saya mau membenahinya dari mana dulu gitu. Nah, kan banyak ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal meningkatkan omzet ini tadi kan. Nah, apakah persediaan barangnya cukup? Misalnya persediaan barangnya satu, perbandingannya satu, kemudian targetnya dia mau 3 kalinya. Apakah persediaan barangnya cukup? Ya nggak cukup gitu kan. Harus ditambah lagi karena kita mainnya ini di retail kalau apotek. Nah, itu harus diperhatikan. Itu semua bisa Bapak Ibu lihat dari analisa laporan keuangan yang valid. Jadi yang sudah melakukan stok opnam itu kan bakal kelihatan ya, stok persediaan barangnya berapa, posisi saya di mana. Kemudian dari arus kas yang ada itu kelihatan bagaimana pemasukan kita, pengeluarannya apa saja, beban-beban yang dibayar apa saja, apakah aliran keuangan saya itu positif atau negatif. Yang dinamakan cash flow positif berarti pemasukannya harusnya lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, itu semua harus diperhatikan Bapak Ibu. Ini semua, ini kita sebut namanya marketing canvas. Nah, setelah itu kita perhatikan lagi, apa saja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan umum yang buat pelanggan kita nggak balik ke apotek. Nah, ada yang punya pengalaman di 10 poin ini? Mungkin salah satu, mungkin semuanya, mungkin beberapa poin. Yang pertama coba kita lihat. Pelayanannya bagaimana? Pelayanannya sudah memuaskan atau belum? Kalau pelayanan kurang memuaskan, tentu saja pelanggan enggan balik lagi ya Pak Ibu ya. Yang kedua, ketersediaan produk tidak konsisten. Ketersediaan produk karena apa? Misalnya nih, kalau ada pelanggan, sekali, 2 kali dia datang ke apotek kita, terus kita jawab produknya nggak ada. Nah, itu pasti dia akan menurunkan kepercayaan terhadap apotek kita. Nanti di mindsetnya dia adalah apotek kita itu nggak lengkap. Nah, ini kesalahan juga nih, harus diperhatikan. Bagaimana strateginya supaya persediaan barang di apotek kita itu lengkap gitu ya. Yang ketiga, informasi produk kurang. Misalnya karyawan kita memberikan informasi tidak lengkap, tidak akurat, tidak jelas. Pasiennya atau pelanggannya bingung ketika pulang. Nah, itu akan jadi nilai minus juga. Yang keempat, kesalahan dalam pemrosesan resep. Kalau misalnya di sini apotek yang kerjasama dengan dokter, dengan klinik setempat. Nah, ini harus diperhatikan poin keempat ini. Kemudian yang kelima, harga yang tidak kompetitif. Harga yang tidak kompetitif ini seperti apa? Misalnya orang itu kalau misalnya ya, ada apotek berderet itu beberapa misalnya ya, di radius dekat apotek kita. Orang tuh akan gampang sekali membandingkan harga di apotek kita dengan apotek lain.
Nah, ini berarti kita harus melaksanakan apa? Melaksanakan survei atau marketing intelligence gitu kan. Kalau harga di apotek sekitar kita itu, mereka menerapkan harganya seperti apa? Kemudian yang keenam, kurangnya program loyalitas. Jadi yang tadi, program loyalitas itu bagaimana cara kita menarik pelanggan yang sudah ada untuk beli lagi ke apotek kita. Entah kita buat card loyalty, entah kita buat kupon, program undian berhadiah, dan sebagainya. Kemudian fasilitas yang tidak nyaman, misalnya apoteknya tidak bersih, kemudian kalau misalnya jadwal antriannya panjang, membuat pasien atau pelanggan kita tidak nyaman, itu juga akan berpengaruh. Kemudian poin ke-8. Nah, ini tidak adanya personalisasi layanan, ini hubungannya dengan database pelanggan. Jadi kalau misalnya kita tidak punya database yang lengkap, kita tidak tahu bagaimana histori pelanggan kita itu datang ke apotek dengan keluhan apa. Kemudian jadi saran-saran yang kita berikan pun sifatnya itu terlalu general, tidak personal ke pelanggan kita. Kemudian ini pengalaman online yang buruk kalau apotek Bapak Ibu itu mulai berjualan secara online. Kemudian yang poin ke-10, respon yang lambat terhadap keluhan. Jadi ketika misalnya ada keluhan dari pelanggan kita tidak cepat menanggapi. Nah, itu sangat bisa itu ya membuat persepsi di pelanggan kita, wah di apotek itu pelayanannya lambat. Nah, itu bisa jadi kesalahan ya yang buat pelanggan tidak balik lagi ke apotek kita. Jadi aspek yang perlu diperhatikan apa jadinya? Banyak sekali memang aspek yang perlu diperhatikan, tapi paling tidak poin-poin ini yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan SDM. Jadi nanti Bapak Ibu setelah dari sini coba nanti kumpul sama timnya di apotek, harus di briefing, harus diingatkan bagaimana cara memberikan pelayanan, harus memperhatikan kecepatan ketika memberikan pelayanan, kemudian pemahaman terkait produk-produk atau obat yang ada di apotek seperti apa atau produk knowledge-nya seperti apa. Kemudian kalau misalnya sudah punya database pelanggan, harus diingat bagaimana preferensi atau pilihan pelanggan kita memberikan saran kesehatan itu lebih personal, itu akan ngena sekali. Kemudian yang poin kedua operasional. Nah, karena kita main di retail, Bapak Ibu, berarti di sini kelengkapan barang itu menjadi poin yang penting. Jadi kelengkapan barang, layanan yang kita sediakan, kemudian ketepatan pemilihan obat, ordernya itu harus sesuai. Nah, kemudian di sini ini ada hubungannya juga dengan manajemen stok. Bagaimana kita mengeluarkan produk-produk yang dead stock dan sifatnya slow moving. Kemudian bagaimana cara kita menjualkan produk-produk high margin. Nah, kemudian di sini ada juga program-program marketing. Program marketing tadi bagaimana cara meningkatkan engagement atau keterikatan kita dengan pelanggan kita. Apa buat event kesehatan, apa buat edukasi, bagaimana follow up setelah pelanggan kita itu beli di apotek kita, itu juga perlu diperhatikan. Yang tidak kalah penting Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu harus memperhatikan keuangan. Nah, keuangan bagaimana mengatur cash flow atau mengatur belanja. Belanja produk kita, belanja obat ke PBF, kemudian bagaimana penagihan piutangnya, bagaimana penentuan harga, kebijakan harga, kemudian evaluasi margin, nah itu juga perlu diperhatikan. Nah, masih ada 2 slide lagi, ini tinggal sebentar lagi ya. Nah, kemudian bagaimana sih langkah awal untuk membenahi? Nah, setelah pas sudah kita cek segala macam, saya bingung nih Mbak, mulai dari mana gitu kan. Coba yang pertama sekarang Bapak Ibu cek ketersediaan stok obat dan produk-produk di apotek. Nah, ini harus berdasarkan laporan. Jadi seharusnya Bapak Ibu itu punya data stok yang akurat. Harusnya punya laporan, punya data yang akurat. Kemudian yang kedua, ini dilaporkan ke admin keuangan atau finance agar sinkron datanya dengan data keuangan atau laporan keuangan Bapak Ibu. Yang ketiga, ini punya data kunjungan pelanggan. Jadi di sini kalau yang Bapak Ibu sudah menggunakan software, di software itu biasanya itu sudah didukung. Kita bisa membuat database atau kunjungan pelanggan. Nah, di sini nanti kita bisa buat program-program apa yang bisa dilakukan untuk menaikkan loyalitas pelanggan kita. Nah, jadi sekarang
Coba setelah dari sini, Bapak Ibu rapat dengan timnya, brainstorming ide, minta masukan-masukan gitu kan dari tim kita, apa ada solusi-solusi kreatif gitu. Kemudian prioritaskan langkah-langkah ini yang langsung berdampak untuk peningkatan omzet. Misalnya dari segi operasional, barangnya dilengkapi. Dari segi SDM, jadi sekarang kita fokusnya bagaimana membangun kepercayaan pelanggan yang minim dana dulu aja Bapak Ibu, tanpa tambahan dana. Bagaimana caranya itu harus dipikirkan. Kemudian dari segi keuangan, di sini memastikan agar bisnis kita tetap bisa berjalan. Kita harus membangun data. Jadi biasakan kita membangun keputusan bisnis itu berdasarkan data yang ada. Kemudian menggunakan cara-cara marketing, misalnya media sosial, edukasi, poster di apotik gitu. Nah, kemudian kita analisa Bapak Ibu, analisa secara mingguan untuk melihat responnya. Jadi kita fokus pada apa yang paling cepat berdampak untuk menaikkan omzet kita. Itu dulu yang dilakukan. Nah, kalau kegiatan-kegiatan apa ya Mbak Caca, misalnya sering tuh saya ditanyakan, kira-kira kalau kegiatan di apotik gitu ya, yang saya bisa lakukan gitu, ide-idenya apa aja ya Mbak Caca. Nah ini nih ada beberapa contoh Bapak Ibu. Jadi ini contoh-contoh promosi yang bisa Bapak Ibu lakukan di apotik Bapak Ibu. Kalau yang apotiknya sudah rame, itu biasanya banyak tuh vendor-vendor yang ngajak kerjasama. Misalnya kalau vendor kosmetik, dia mau melaksanakan beauty skin check, kemudian ada vendor suplemen, ada PBF gitu ya. Kalau misalnya posisi apotik Bapak Ibu itu posisinya di dekat perumahan atau di desa, biasanya nanti kita harus ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosialisasi ke komunitas-komunitas, ke pengajian-pengajian. Misalnya bisa kita ikut kalau ada acara senam bersama, jalan sehat, kemudian kita masuk di situ cek pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi kesehatan ke masyarakat, ikut dalam program-program di desa, itu banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, dari semua itu silakan nanti Bapak Ibu mulai diskusi sama timnya apa saja yang bisa dilakukan dalam waktu cepat, yang termudah, yang paling bisa Bapak Ibu kerjakan untuk meningkatkan omzet. Karena kondisi tiap apotek itu berbeda-beda. Nah, terakhir, ketika kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang pengen sharing lebih mendalam terkait apotik, apa yang dihadapi permasalahan di apotiknya, mau konsultasi terkait laporan keuangannya seperti apa, nanti silakan menghubungi nomor kontak seperti ini ya. Bisa hubungin Mbak Caca, bisa hubungin Mas Aziz atau Mas Idus. Mungkin begitu saja Mas Aziz ya sharing sore ini. Silakan saya kembalikan ke Mas Aziz kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Caca, luar biasa ya materinya. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin perbanyak omsetnya, mau naikin omsetnya, ayo kita kumpulkan timnya, dianalisa laporan keuangannya. Nah, dari laporan keuangannya ini harus dapat keputusan ya. Jadi keputusannya seperti apa? Karena setiap apotek kan pasti berbeda-beda, tergantung kondisinya ya. Nah, ini kebetulan misal Bapak Ibu ada yang belum apa namanya belum terbiasa membuat keputusan berdasarkan laporan keuangan atau membuat analisa. Nah, kita ada launching SMK Jilid 2 nggih. SMK Jilid 2. Nah, untuk Bapak Ibu kalau yang sudah lama join di MDC pasti nggak asing lagi dengan program SMK, yaitu setahun melek keuangan. Jadi di sini kita belajar keuangan setahun penuh dengan materi yang kurikulum sudah kita tata, saling berkaitan, kayak gitu, guys. Nah, karena yang SMK Angkatan 1 ini sudah pertemuan ke-8. Nah, mungkin Bapak Ibu yang mau ingin ikut SMK, tapi karena
nggak ikut dari awal-awal jadi bingung. Nah, ini kita fasilitasi, kita buka untuk SMK Angkatan 2. Nah, ini kita untuk materi pertamanya kita start 5 Februari nggih. Jadi yang mau daftar monggo silakan masih ada waktu. Jadi bisa ikut dari kelas pertama sampai nanti 1 tahun ke depan. Nah, ini bocoran untuk tema-temanya. Untuk pertemuan pertama dan kedua, ketiga dan keempat kita full bahas pajak ya. Jadi ada mengenal jenis-jenis pajak yang ada di bisnis apotek, tax planning dan resiko pajak. Sampai bulan Maret ada tax planning 2 dan studi kasus masalah pajak. Nah, kalau yang masih bingung-bingung masalah pajak ini, nah kali ini saya rasa kalau pajak ini banyak ya yang masih bingung ya, banyak yang masih terkendala masalah pajak. Nah, itu boleh ikut join SMK Angkatan Kedua. Oke, oke kita lanjut. Monggo dari materi yang disampaikan Mbak Caca, kalau ada yang mau ditanyakan silakan bisa via kolom chat atau yang mau open mic boleh raise hand ya. Open mic dulu aja Mas, siapa tahu ada yang langsung pengen diskusi, Boleh boleh. raise hand langsung kita diskusi ya. Monggo Bapak Ibu. Dari 720 peserta nih yang mau sharing-sharing kendalanya, mau minta solusi atau tadi ada yang mau dibahas di materinya Mbak Caca, boleh silakan. Kalau malu-malu boleh di chat nggak apa-apa. Gitu ya. Atau tadi ada Atau pertanyaan via chat nggak Mas? Coba kalau ada pertanyaan via chat dibacakan dulu. Ini habis ganti device. oke oke siap siap siap. Oke. Ini ada Ibu Siti Purnamarini. Nah, ini kan ada Bu Siti ini tadi sempat komen ya bikin statement engagement itu sekarang memang sepenting itu penting banget pas ada momen diskon atau ada undian berhadiah sih ada undian berhadiah sih rame ya tapi setelah itu melempem lagi kayak gitu mungkin Mbak Caca atau ada solusi ada yang mungkin di share atau Ibu Siti monggo kalau mau open mic kita diskusi sama saya sama Mbak Caca. Halo halo Ibu Siti masih bergabung kah? Ya, ya aku tanggepin sedikit ya Mas ya. Iya betul. Silakan silakan. Di zaman seperti ini, engagement dengan pelanggan itu, pelanggan database pelanggan itu merupakan aset yang luar biasa untuk apotek kita. Jadi memang teman-teman di sini harus sudah membiasakan di sini kita mulai bergerak itu dengan membangun database pelanggan. Nah, dari database yang ada itu baru nanti ditetapkan nih strateginya mau seperti apa. Nah, karena kalau jadi pada pengalamannya itu, kalau misalnya pelanggan kita itu tidak kita sapa selama 1 bulan, itu biasanya nanti dia akan lupa, Mas, gitu. Dia akan lupa dengan branding apotek kita, gitu. Dia akan lupa dengan pelayanan-pelayanan apa saja yang kita berikan di apotek kita, gitu. Dan jadi memang harus ada, kalau saya bilang yang ditunjuk ya, karyawan yang ditunjuk gitu atau orang khusus yang memang dia mengelola database pelanggan ini. Jadi harus sampai tahu, bahkan harus sampai tahu detail gitu ya. Misalnya satu keluarga itu ada berapa orang, kemudian dia punya riwayat penyakit apa aja, dia pernah datang ke apotek kita dengan keluhan-keluhan apa saja. Selain yang biasanya sudah kita bisa dapat itu kan kalau ketika ada pembelian itu biasanya nomor HP ya sama alamat ya. Nah, tapi kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi, itu kalau kita lebih gali lagi, itu nanti tingkat engagement-nya itu akan lebih tinggi. Nah, tingkat engagement yang lebih tinggi ini biasanya nanti akan mempengaruhi adanya repeat order, Bapak Ibu. Gitu, adanya repeat order, kemudian dia juga akan merekomendasikan misalnya ke temennya, ke saudaranya, ke orang lain gitu kan. Jadi nanti kalau ada yang mau beli obat gitu ya, ke apotek, misalnya ke apotek Mbak Nui aja ke Mitra Sahabat, karena di situ pelayanannya bagus. Apotekernya melayani dengan penjelasannya dengan
dengan apa namanya dengan spesifik, dengan mendalam. Nah, jadi mereka akan ada word of mouth istilah kita ya, dari mulut ke mulut gitu. Begitu Mas. Oke, terima kasih Mbak Caca. Emang betul banget ya. Jadi social proof itu emang luar biasa. Kalau kita kasih pelayanan yang optimal, pasti mereka tanpa kita minta pun akan ajak orang sendiri, entah itu keluarganya, teman-temannya, kayak gitu ya Mbak Caca ya. Betul, betul. Nah, Oke, ini ada dari siapa ini? Dari Bu Esti ya. Bagaimana contohnya engagement dengan pelanggan dan bagaimana cara mengukurnya? Nah, bagaimana cara mengukurnya berhasil, Bu? Jadi dari database yang kita punya itu, berapa berapa persen yang terkonversi jadi pelanggan pertama. Kemudian dari pelanggan itu berapa persen yang akhirnya repeat order berbelanja kembali ke apotek kita. Kemudian yang poin ketiga, dari yang sudah berbelanja itu, apakah ada peningkatan value ketika sekali dia berbelanja? Nah, itu harus base data semua memang. Jadi ketika kita ngomongnya itu nggak pakai data, akan susah kita mengukur apakah program pendekatan kita ke pelanggan ini sudah berhasil atau belum. Karena cara mengukur tingkat keberhasilannya jelas nanti ujung-ujungnya adalah jadi omzet buat apotek kita gitu. Gitu mungkin ya. Ya, Mas oke. Aziz, halo. Ya, betul, betul, betul sekali Mbak Banyak Caca. nih pertanyaan, Mas Aziz aja yang pilihin yang Oke, mana yang mau dijawab. siap, siap. Oke, ini saya mau mengomentari dari Mbak Isti dulu. Ada rekamannya nggak Mbak? Saya banyak yang kelewat. Oke, Mbak Isti, untuk rekaman MDC Forum ini khusus untuk member premium, ya. Nanti gimana cara jadi member premiumnya? Bisa chat saya, Mas Aziz, Mbak Caca, atau Mas Idus, ya. Oke, lanjut pertanyaannya dari Mbak Nora. Caranya ngobrol langsung atau via chat, Mbak? Monggo ditanggapi, Mbak Caca. Oh, suaranya masih ke mute ya. Kalau yang untuk pertama kali datang ke apotik, itu pertama kali biasanya kita ngobrol langsung dulu, Mas Aziz. Nah, Oke. tapi nanti ketika misalnya kalau kita ingin mendapatkan informasi lebih mendalam, itu nanti harus ada yang bagian yang ngechat pelanggannya seperti apa. Jadi biasanya nanti Adminnya harus ya, Mbak ya? disiapkan, ya copywritingnya harus sudah disiapkan itu. Kan kita minta tuh nomor HP kan. Kita akan minta nomor HP pelanggan. Kemudian setelah sekarang itu sebenarnya banyak cara supaya nanti di settingnya itu bisa otomatis. Ketika dia selesai berbelanja, nanti ada langsung masuk ke hati pelanggan. Oh, terima kasih sudah berbelanja di apotek kami gitu kan. Nah, nanti dari situ bisa digali lebih mendalam gitu. Digali lebih mendalam info-info yang kita bisa dapatkan terkait pelanggan itu. Jadi memang kombinasi ini. Jadi pertama yang ngobrol dulu, kemudian nanti lanjut via chat. Itu ada fiturnya kok Mas Aziz. Jadi bagaimana ketika dia habis berbelanja gitu ya, nanti ada ucapan terima kasih gitu dari apotek kita. Terima kasih sudah berbelanja di apotek Mitra Sahabat misalnya. Senang Oh, bisa melayani Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi bisa oke. kombinasi sih itu. Jangan lupa juga Oke. disapa-sapa pelanggannya setelah dari Wih, berbelanja itu. Misalnya seminggu kemudian kita tanyakan kembali apakah progres penyakitnya dia sudah sembuh atau belum gitu kan. Kemudian misalnya ada info-info terkait edukasi-edukasi kesehatan gitu. Jangan selalu yang kita kirim itu sifatnya berbau promosi gitu atau langsung jualan. Tapi kita memberikan dulu informasi-informasi ke pelanggan-pelanggan kita gitu. oke, siap. Oke, siap. Keren. Lalu ada pertanyaan dari Ibu Sri Susilowati. Cara memulai mendatabase pelanggan jika di komputer kasir belum ada, bagaimana ya, Mbak? Eh silakan, Mbak Caca, monggo. Masih ke mute, Mbak Caca, masih ke mute.
Oh iya, memang idealnya Bapak Ibu semua di sini seharusnya sudah punya software ya Bapak Ibu yang mendukung. Karena kerjaan sebagai business owner itu banyak sekali. Jadi kalau misalnya dikerjakan secara manual itu akan takes time. Selain takes time itu biasanya nanti harus nambah karyawan juga biasanya kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya belum ada software bagaimana? Belum ada software ya mau nggak mau dilakukan secara manual gitu. Dilakukan secara manual di sini. Yang bisa dilakukan Bapak Ibu yang termudah adalah ketika ada yang datang ke apotik, dia ditanyakan. Kita minta data standarnya gitu ya. Namanya, nomor HP-nya, alamatnya gitu. Usianya mungkin gitu ya. Informasi-informasi standar. Bisa juga kalau cara saya itu biasanya eh, saya punya kayak pertanyaan-pertanyaan singkat tentang biodata pribadinya gitu ya. Ketika misalnya dia mau cek kesehatan di apotek kita. Nah, jadi kita nanti bisa dapat database yang banyak di situ. Gitu. Saya sarankan tapi pakai software ya Bapak Ibu ya. Agak repot kalau kita nggak pakai software itu. Oke, siap. Jadi gitu, ya. Intinya kan kerjaan owner, pemilik itu kan sudah banyak banget. Jadi ketika kita ada program kayak seperti tadi mau membuat database pelanggan, follow up database pelanggan, itu jangan owner sendiri yang mengerjakan. Jadi yang kita harus punya petugas sendiri atau kita pakai bantuan software kayak gitu ya. Nah, untuk mendapatkan database pelanggan ya paling utama ya dari pelanggan yang kunjungan ke apotek. Jadi pelanggan yang kunjungan apotek, kita training kasir kita, front office kita, gimana caranya pelayanan yang bagus biar pelanggannya itu nyaman, bisa kasih datanya. Minimal dapat nomor HP-nya lah kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan follow up kayak gitu ya. Oke. Oke, lanjut pertanyaan Mbak Caca atau mau dibatasi pertanyaannya? Monggo diselesaikan aja Mas dari pertanyaan yang Oh, ada di chat. Silakan. oke, siap. Lanjut dari Pak Muhammad Siddiq Al-Husno. Nah, Mbak Caca, potensial pelanggan yang baik itu apakah dekat dengan apotek atau bagaimana? Silakan Mbak Caca. Ya, yang dinamakan potensial pelanggan ini tidak harus dekat sebenarnya Bapak Ibu, tapi memang salah satu pertimbangan pelanggan datang ke apotek itu adalah jarak memang. Kalau untuk yang nyari apa namanya, yang datang ke pelanggan ke apotek itu biasanya dia yang paling dekat dengan rumahnya atau selewatan dengan dia pulang dari kantor, pulang dari berkegiatan. Nah, itu yang istilah kita bilang ya. Jadi yang dinamakan potensial yang kita bisa dapatkan yang dia akan berbelanja di apotek kita itu. Bisa radiusnya kalau dekat atau jauh itu tergantung karena tiap daerah itu beda-beda, Mas. Kalau misalnya di kota yang padat penduduk, mungkin jarak kurang 5 kilometer aja udah ada beberapa apotek ya. Tapi kalau misalnya yang posisinya di kabupaten gitu, yang di pinggiran kota, itu kadang antara jarak apotek satu dengan yang lain, nah itu agak jauh tuh. Nah, jadi jarak jarak itu kita nggak bisa bilang jauh atau dekat kalau misalnya kondisinya di tiap kota itu beda-beda gitu. Jadi semua yang prospek yang bakal jadi pelanggan yang akan berbelanja di apotek kita itu semua kita kerjain aja Pak gitu kalau saya bilang karena itu potensial buat kita kan yang penting orang itu mau berbelanja di apotek kita kan banyak hal yang membuat orang itu balik lagi bukan hanya jarak loh tapi ada pelayanan ada kenyamanan dia sudah kenal dengan misalnya dengan apotekernya dia sudah kenal dengan karyawan-karyawan di apoteknya mungkin ada layanan after sales yang bagus misalnya ada delivery obat dan itu banyak hal yang membuat pelanggan itu balik lagi ke apotek kita. Jadi semuanya kita kerjain sih kalau saya bilang. Oke, Mbak Caca. Jadi banyak faktor ya untuk gimana pelanggan itu mau kembali lagi ke apotek kita. Jadi nggak cuma dari sisi jarak aja. Itu ya Pak. Siapa tadi ya? Kok jadi APT Yunita namanya? Oke, gimana ada tanggapan nggak dari Bu Yunita? Kenapa Mas?
Dari Ibu Yang Yunita mana nih? barangkali ada tanggapan dari jawaban Mbak Caca. Oh iya, dari Bu Atau Yunita tadi ya. ya, betul. Ya. Ya, sudah Kalau Pak. Bu Caca, makasih sudah. sudah, terima Heeh. kasih Bu. Semoga Iya, ini ya sama-sama. memberikan Iya, pencerahan. iya. Makasih. Ini baru Sama-sama pertama kali nih ini saya Mbak ikutan, baru Nur. gabung. Saya baru gabung nih. Oh iya, siap. Heeh. Mudah-mudahan bisa Ya, rutin Bu ya, ikut ya, makasih. kelas-kelas kita setelahnya. Ya, Eh, makasih. Sama-sama Mbak Oke. Nuy. Iya betul Mbak Nuy. Harus harus berkala itu kumpul sama teman-teman di apoteknya. Dari mereka biasanya nanti ada masukan-masukan. Kemudian kita juga bisa brainstorming. Kita juga tes pemahamannya terkait product knowledge gitu ya. Jadi mereka itu kita libatkan Mbak Nuy gitu ya. Jangan kita mikir sendiri. Karena owner itu pikirannya banyak ya. Pikirannya banyak banget. Dari mulai gimana Betul ngatur banget. stok barang ya. Kemudian bagaimana mengelola SDM, bagaimana mengelola supaya omzet itu jadi cash. Ya, jadi kadang gini nih, uniknya nih, omzetnya ada, kemudian secara laporan laba rugi dia labanya ada, tapi cashnya nggak ada. Banyak nggak Bapak Ibu yang kayak gitu? Bisnis bisnis itu nyawanya adalah uang cashnya banyak. Jadi jangan terlena, omsetnya besar, labanya ada, tapi cashnya nggak ada karena kebanyakan bayar utang. Nah, jadi di situ nanti pentingnya laporan keuangan. Nah, kayak laporan keuangan itu jangan dikerjakan sendiri karena ribet. Saya aja kalau kalau ngeliatin laporan keuangan itu ya Pak Bu ya, itu puyeng itu ngeliatin bagaimana di neraca, bagaimana menyusun cash flow, itu serahkan pada ahlinya. Tapi kita sebagai owner kita harus bisa baca laporan keuangan dan analisanya. Gitu. Oke, Mbak Caca. Siap-siap. Betul banget itu ya. Jadi kalau untuk strategi-strategi kita tetap perlu butuh dengan tim kita semua ya. Jadi nggak bisa semuanya dikerjakan oleh owner. Kalau kata dari salah satu guru saya itu, bisnis itu ibarat kita naik, kita sebagai pilot pesawat. Nah, karyawan kita itu penumpangnya. Nah, kalau penumpangnya itu bocorin pesawat, ya kita nggak bakal sampai tujuan, malah bisa kecelakaan semua kayak gitu. Jadi perlunya kerjasama antara pilotnya dan juga penumpangnya kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaannya ya. Dari Pak Anwar Jailik ini Mbak, boleh nggak sewaktu-waktu studi tour di apoteknya? Kalau studi tour itu mungkin nanti kita buatkan sesi private Zoom dulu ya, Mbak Caca ya, sama Pak Anwar ya. Mungkin nanti Pak Anwar bisa share kendalanya apa aja, private kita diskusi santai dulu. Baru nanti kalau misal Pak Anwar mau ke apotek juga ya terserah Mbak Caca nanti ya. Terima kasih. Kalau terkait study tour atau banding apotik, itu saya sarankan ke Apotik Indah Farma Pusat, Pak. Itu yang dijadikan patokan ya, acuan apotiknya Pak Andi yang pertama itu. Nah, itu tapi harus janjian dulu tuh biasanya sama manajemennya Pak Andi, biar nanti ada pas Bapak berkunjung, nanti ada yang bisa menemani gitu lah ya, bisa menemani diskusi atau ngobrol gitu. Karena kan pasti pada sibuk melayani pelanggan ya, ketika kalau nggak janjian gitu. Begitu ya Mas Aziz ya. Wah ini Oke, pertanyaannya Mbak masih Caca. banyak. Kita batasin aja mungkin ya 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Oke, kita batasi 3 pertanyaan lagi kali Mbak ya. Soalnya ini udah ada masuk 2, jadi saya tambahin 1 pertanyaan baru. Siap. Oke, dari Mbak Ilakia atau Bapak ini ya. Ciri-ciri apotek yang target pasar atau leads-nya yang sudah maksimal, apakah dari kenaikan omset yang relatif kecil, walau sudah pakai strategi marketing, dan bagaimana solusinya, dan berapa persen dari omset untuk biaya marketing biar proporsional. Wah, ini teknikal banget ya Mbak Caca, silakan. Iya, betul. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya Pak ya. Pembahasannya ini cukup panjang. Jadi strategi marketing itu bukan satu-satunya Pak. Yang faktor yang berperan untuk menaikkan omset gitu. Ada banyak hal. Tadi termasuk marketing itu kan bagaimana cara kita memasarkan, kemudian mendapatkan pelanggan ya, kemudian bagaimana kita membangun keterikatan dengan pelanggan kita. Itu. Nah, tapi
balik lagi ketika kita ingin menambah pelanggan, keterikatan dengan pelanggan, itu ada hal-hal yang mempengaruhi seperti pelayanan kita, kemudian seperti ketersediaan stok atau barang kita, kemudian tadi karena kita mainnya nih bisnis retail Pak, jadi orang datang ke apotik dia kalau nggak ada barangnya ya dia pasti di mindset dia ini apotik nggak lengkap nih gitu, saya nggak mau balik lagi gitu. Soalnya kan dia misalnya kalau apalagi kalau kita berhenti, dia berhenti ke apotek kita, dia harus bayar parkir misalnya gitu kan. Cukup repot buat dia, harus effort ke tempat kita misalnya, itu pasti akan mempengaruhi. Nah, jadi bagaimana supaya leads-nya maksimal? Ya berarti pertama, kalau sekarang coba Bapak brainstorming ide sama timnya Bapak ya. Jadi kondisi apotek Bapak ini seperti apa nih gitu. Demografinya gimana, penduduk di sekitarnya gimana, apa yang bisa dikerjakan yang biayanya bisa minim Pak. Jadi kita kalau untuk di awal ini, apalagi apoteknya belum besar, jangan langsung mikir semuanya harus pakai uang gitu. Yang sifatnya minim tapi impactful. Misalnya kalau kita bisa nebeng untuk sosialisasi di komunitas pengajian ibu-ibu, ya lakukan. Kalau kita misalnya bisanya melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratisnya itu hanya cek tensi sama cek gula darah, ya lakukan gitu. Tapi di situ maksimalkan supaya kita dapat database Pak. Kita dapat database-nya, kemudian misalnya ada edukasi sedikit ya, biar mereka itu merasakan, oh ini loh, apotek ini tuh orang-orangnya kompeten misalnya gitu ya. Informasinya itu lengkap, produknya juga bagus misalnya gitu. Kemudian tadi berapa persen? Nah, sebenarnya Pak, pagunya itu tuh beda-beda tiap apotek itu. Kan kalau yang omsetnya sudah besar, tentu saja budget marketingnya akan lebih besar ya. Ada yang membudgetkan misalnya 300.000 sebulan untuk biaya marketing dan itu sudah di-lock sama dia di beban biaya marketing. Jadi kalau di laporan keuangan itu ada beban-beban kan, ada beban operasional, ada non operasional. Termasuk di situ beban biaya marketing. Nah, di situ nanti yang akan memberikan masukan adalah tim ahli keuangan gitu. Nah, berapa di angka persentase berapa yang aman? Karena di situ nanti kan kita lihat keseluruhan biaya gitu. Ada yang 10%, ada yang 15%, ada yang 20%. Itu nanti disesuaikan dengan kondisi apoteknya masing-masing, Mas Aziz. Begitu mungkin ya, Pak ya. Nanti kita bisa lebih lanjut ngobrolin di private chat mungkin ya. Terima kasih. Gitu ya Pak Anwar ya. Nanti kalau butuh apa-apa boleh kita agendakan private chat atau private diskusi via Zoom, kita private juga boleh. Nah, nanti bisa chat saya Kan selesai. atau chat saya ya. Agak jauh biar suaranya nggak tumbuh. Oke, terus Ada acara di situ. ya, ya boleh nih. Gimana? Satu lagi aja pertanyaan yang dijawab yang di Mbak Nora kayaknya. Setelah Oke, itu kita dari Mbak tutup. Nora. Ya. Siap. Mm-mm. Dari Mbak Nora, pertanyaannya ngeceknya gimana laporan keuangan itu benar atau tidak. Nah, silakan Mbak Caca, monggo ditanggapi. Ibu, halnya laporan keuangan itu kan dia sudah ada standar khusus ya, dari istilahnya itu dari PSAK ya, standar khusus akuntansi keuangan. Nah, jadi yang memvalidasi atau memverifikasinya itu tentu saja orang yang mengerti keuangan atau akuntan gitu. Nah, kalau di kita itu dikerjakan oleh tim ahli keuangan kita gitu. Jadi kita punya tim ahli keuangan, tim bisnis, dan juga yang mengerti tentang perpajakan. Nah, jadi nanti akan dilihat kevalidan laporan keuangan itu. Biasanya laporan keuangan itu akan disajikan dalam bentuk 3 bentuk ya. Kalau untuk biasanya yang nilai bisnisnya kurang dari 4M setahun, itu biasanya dalam bentuk laporan laba rugi, neraca, dan cash flow gitu. Cash flow ini untuk melihat arus kas keuangan kita, apakah pemasukan lebih besar dari pengeluaran atau malah sebaliknya. Laba rugi jelas dari namanya laba rugi berarti kita pengen lihat apakah kondisi apotek kita sehat atau tidak. Kemudian kalau misalnya neraca itu kita pengen lihat ya, neraca itu pengen ngelihat juga apakah bisnis kita itu ini sedang dalam kondisi yang baik atau tidak gitu. Ngeliatin asetnya, liabilitasnya, hutangnya, uang cashnya, kelihatan semua di situ. Jadi nanti kalau misalnya Mbak Nora tanyakan kalau untuk yang
bagaimana memvalidasinya serahkan pada tim ahli keuangan, Mbak Nora. Karena memang itu mereka ada standarnya khusus gitu. Ya, mungkin begitu Mas Aziz ya. Oke, Mbak Caca. Jadi untuk melihat laporan keuangan itu valid atau enggak, diserahkan pada ahlinya. Jadi harus ada akuntannya ya, Mbak Caca ya. Nah, kalau Betul, misal betul Mas Aziz. laporan keuangannya sudah valid, gimana cara analisanya, gimana ambil keputusannya, yang pengen belajar seperti itu, silakan gabung ke SMK Angkatan 2 ya. Nanti kita belajar semua dari tingkat pemula sampai advance untuk belajar keuangan. Jadi nanti dijamin jika mengikuti dari materi dari pertemuan pertama hingga akhir dalam 1 tahun, untuk analisa keuangan atau ambil keputusan terkait berdasarkan laporan keuangan itu eh, sangat mudah sekali kalau sudah terbiasa ya. Jadi monggo Bapak Ibu yang ingin daftar, rebirth-nya, ingin bisa kontak saya Mas Ais atau Mbak Caca langsung ya yang sudah punya kontaknya. Tuh. Seperti itu Mbak Caca. Baik Bapak Ibu, Siap. terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Caca atas materinya yang luar biasa. Kalau ada yang Mungkin belum puas nanti private chat aja, private betul, sharing aja Mas Aziz. betul. Nanti dijadwalkan siapa yang mau private chat, nanti langsung setelah ini eh, chat di grup siapa-siapa aja, nanti kita jadwalkan ya Mas Aziz ya. Betul, betul Mbak Caca. Jadi yang masih belum puas tanya-tanya nih, boleh nanti chat ke grup atau japri ke saya, ke Mbak Caca, Mas Idus juga boleh. Nanti kita agendakan private chat atau private sharing, bisa via Zoom, via Google Meet, atau via telepon ya. Nah, gitu. Baik, sebelum kita akhiri, baiknya kita membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Kita Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah. Oke, halo. Suara saya terputus ya, Mbak? Enggak, kedengaran kok Mas, kedengaran. Oke, oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Sampai bertemu kembali di MDC Forum episode 51 minggu depan. Insya Allah materinya luar biasa dan pematerinya juga luar biasa. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih Mbak Caca. Saya izin pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin nggak izin lagi Waalaikumsalam gitu. warahmatullahi Terus wabarakatuh. kalau kemarin bukunya Terima kasih Bapak Ibu semuanya, izin live ya.